Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Dea di sini. Untuk pembelajaran kita hari ini masih dengan buku tema 3, yaitu Benda di Sekitarku, subtema 2, Wujud Benda. Pembelajaran ke-1. Ayo disimak video pembelajarannya ya. Siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang Ibu kasih ya. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan contoh benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Apakah wujud benda itu, anak-anak? Wujud benda adalah rupa atau bentuk benda. Nah, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lainnya? Seperti gambar di layar kalian, wujud benda terbagi padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Tugas pertama kalian yaitu setelah kamu mengamati gambar dapur rumah Dayu, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Contoh benda padat apa saja, benda cair apa saja, dan benda gas apa saja sesuai dengan gambar dapur rumah Dayu tadi. Sekarang ayo kita mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Alat transportasi apakah itu? Benar, alat transportasi motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu,
Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. M itu dibaca meter ya anak-anak. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita telah mempelajari tentang satuan panjang. Nah, maka 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Ada yang tahu anak-anak berapa 1 kilometer itu berapa meter? Benar, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Maka yang 5 km kita ubah dulu menjadi meter. 5 km ditambah 300 meter, kita ubah dulu 5 km sama dengan 5.000 meter. Kemudian di sini 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Contoh soal selanjutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km atau kilometer dan m atau meter? Maka kita jawab 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilometer. Dari mana 1 kilometer? Yaitu 1000 meter kita ubah dulu menjadi kilometer, yaitu menjadi 1 kilometer. Kemudian ditambahkan 523 meter. Maka jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter adalah 1 kilometer 523 meter. Sekarang ayo kita berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tugas kedua kalian setelah mengamati denah jarak antar bangunan tadi, tentukan jarak dalam satuan meter atau m. Ada 5 soal ya anak-anak. Jarak rumah Siti ke sekolah, rumah Udin ke kantor pos, rumah Siti ke rumah Udin, rumah Siti ke pasar, dan rumah Udin ke pasar.
Oke anak-anak, selamat belajar ya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.